Selamat siang, perkenalkan nama saya Winner Christian dari Prodi Robotika A semester 3 pagi dengan NIM 4222201002. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat codingan manual menurut sesuai dengan gambar di samping ini. Kita lihat, pertama kita menggunakan Notepad untuk menulis codingannya. Lalu akan kita coba di CNC nanti. Apakah hasilnya sama seperti bentuk ini? Mari kita mulai. Yang pertama kita membuat codingan M3 lalu S1000. Di mana M3 ini adalah, bisa dilihat di sini, putaran spindle searah jarum jam, dan S itu ialah kecepatan 1000. Lalu kita masuk berikutnya, yaitu kita buat G90. G90 ini adalah penggunaan program absolut. Bisa dilihat di sini, penggunaan program absolut. Lalu G54 ini untuk tempat penyimpanan workspace offset. Lalu kita buat pertama-tama X-nya 0 dan Y-nya 0. Lalu kita buat G01 dan F300. Di mana G01 itu untuk gerak lurus dengan pemakanan benda kerja, dan F itu adalah kecepatan pergerakan mesin 300. Lalu pertama kita buat Z-1 agar menyentuh benda kerja. Lalu N1, di sini N1 ini seperti step pertama bisa dibilang, itu kita buat N1, lalu G01 di mana gerak lurus dengan pemakanan benda kerja. Lalu kita lihat bendanya. Kita berawal dari sini, maka ke samping X-nya kita buat 45. X45 karena ukurannya 45 dari ujung sini ke ujung sini. Lalu Y-nya itu tetap 0 karena tidak ada ke atas ataupun ke bawah. Setelah itu kita N2 atau step kedua, sama G01. Lalu X-nya tetap karena kita mau dari bawah ke atas. Jadi X-nya tetap X45. Dan Y-nya kita buat, bisa dilihat dari bawah sini ke atas itu 45. Jadi Y kita buat 45. Kita enter dan step ketiga. Step ketiga kita buat tetap G01. Lalu dari sini kita mau ke sini. Jadi di sini kan X0 dan di sini X45. Jika dari sini ke sini, maka X-nya kembali ke 0. Dan Y-nya tetap karena tidak ada naik atau turun. Jadi 45. Lalu step keempat, sama tetap G01. Lalu kita buat sini, kita mau kembali ke posisi awal, yaitu X0 dan Y0. Kita masuk ke step 5. Step 5 kita tetap menggunakan G01 dan X-nya kita buat
Di sini kita mau memakan hingga sampai sini saja. Jadi di sini dan di sini tidak ada. Jadi ini ukurannya 5 dan ini 10. Maka 45 dikurangi 15 yaitu kita buat 30. Jadi hanya makan dari sini ke sini. Dan Y-nya Y-nya kita buat 0. Karena tidak ada ke atas ataupun ke bawah. Kita masuk ke step 6. Step 6 kita menggunakan tetap G01. X-nya kita buat. Karena X-nya di sini. Bisa dilihat di sini. Jadi dari 30 kita tambahi menjadi 10. Yaitu 45. Dan Y-nya kita buat 15. Oke. Bisa dilihat. Y-nya dari sini ke sini. 15. Lalu kita enter. Kita masuk step ke-7. G01 X45 tetap. Karena kita mau ke atas. Dan kita buat Y-nya 30. Mengapa 30? Karena dari sini ke sini. Dan kita kurangin ini. Paham? Dari 45 kita kurangin 10 dan 5. Jadi 15. Dari sini ke sini. Lalu kita masuk ke step 8. Di sini karena kita mau memfilet ini, jadi kita menggunakan G03. Di mana G03 itu adalah gerakan melingkar melawan arah jarum jam. Karena kita melingkarnya ke sini, maka ini akan melawan arah jarum jam. Dan kita menggunakan G03. X-nya 30. Dan Y-nya 45. Mengapa Y45? Karena dari sini ke sini. Di sini 30, di sini 45. Lalu I-nya kita buat minus 15. Dan J-nya sama dengan 0. Baik, kita masuk ke step 9. Kembali lagi ke G01. Lalu X0. Dan Y-nya kita buat 45. Nah, udah sampai sini kita mau ke bawah. Y-nya 45. Dari sini X45 kita kembali ke X0. Dan Y-nya tetap 45 karena bagian atas tetap. Lalu kita masuk ke step 10. G01. X tetap 0. Lalu Y-nya dari sini ke sini. Kita buat 27,5. Lalu kita masuk ke step 11. Di mana step 11 ini kita akan melakukan sama seperti yang ini tadi, tetapi ini kan berlawanan jarum jam. Sekarang mau bikin lingkaran, setengah lingkaran, tetapi searah jarum jam. Jika searah jarum jam kita buat G02. G02 bisa dilihat. G02. Lalu X tetap 0. Dan Y-nya 27,5.
Ininya kita buat 5 dan J minus 5. Seperti ini. Lalu kita masuk ke step 12. Kita kembali ke G01. X-nya tetap 0 dan Y-nya menjadi 25. Dari sini ke sini 25. Lalu kita masuk ke step 13. G-nya tetap 01. Lalu kita ke X45. X5 maksud saya. X5 dan Y25. Lalu ke step 14. G01. X tetap 0 dan Y15. Lalu N15. G01 kembali ke awal semua. X0 dan Y0. Baik. Bisa dilihat programnya. Di perintah ini kan makanya 13. Dan akan kita makan kena makan sebanyak 3 kali, di mana satu step ini hanya memakan 1 mili. Kita di sini dari 13 ke 10 kita makan 3 mili. Jadi akan kita copy paste sebanyak 2 kali. Kita blok. Kita copy. Lalu kita paste. Dan kita paste. Lalu yang membedakan adalah di mana Z-nya ini, yang Z awal itu kan memakan 1 mili, minus 1. Lalu ini kita akan memakan ke bawah, makin ke bawah lagi, jadi bertambah 1 mili, jadi 2. Dan ini bertambah lagi jadi 3. Bisa dilihat codingannya. Jadi seperti inilah codingannya. Bisa dilihat. Lalu filenya kita simpan. File save as. Kita simpan di sini dengan nama dengan nama praktikum 6. Praktikum 6 sudah save. Oke, sudah selesai. Mari kita buka CNC kita, SS CNC kita. Sekarang jadi bisa dilihat kita sudah membuka SS CNC kita. Seperti biasa, kita akan workpiece, side, ukurannya kita lihat yang tadi, ukuran bloknya di sini, yaitu 45 dan 45. Lalu panjangnya kita buat
20. Jadi ini 45, 45, sorry, dan 20. Nah, oke kan? Bisa dilihat, bendanya masih di bawah. Jadi kita akan word claim, kita naikkan. Coba kita, oke. Oke, sudah naik. Kita machine operator, operation, kita add, ini untuk menambahkan mata, seperti biasa. Diameternya bisa kita lihat kembali tadi, tool flat 10 mm. Dan panjangnya kita buat 120. Oke, lalu kita add, kita pilih dulu, lalu kita add the magazine, main magazine. Oke, setelah itu kita setting, maaf, kita main tool management lagi, add main, kita remove terlebih dahulu. Sorry, salah. Oke, works rapid position untuk menentukan titik nol di bagian bawah. Oke. Lalu setelah itu kita ke M job, lalu measure workpiece. Ini basicnya kita buat G54. G54. Maaf. G54. Lalu kita calculate. Y-nya juga calculate. Dan Z-nya kita calculate. Oke. Setelah itu kita masukkan programnya. Program management. New. Kita save dengan nama QA. Enter. Oke. Kita open file, open. Yes. Oke. Open. Kita memilih file yang kita save tadi, notepad tadi. Ini project file, kita all file. Lalu tadi kita beri nama praktikum 6. Ya, oke. Oke, bisa dilihat programnya sudah masuk. Lalu kita report ke titik nol semua. Kita tutup biar lebih jelas. Setelah itu kita auto dan kita klik cycle start. Maaf, di sini
agak terlalu maju. Jadi kita bisa ulang, reset, kita jawab. Ini dikarenakan ininya terlalu maju, kita ganti benda kerja kita. Workpiece. Oke, sini, maaf di sini titik nolnya tidak sesuai. Kita atur titik nol lagi. Mana kita repeat position. Oke, seperti ini. Lalu kita jog measure tool X min calculate ini calculate dan Z calculate. Oke, dilihat kita bisa set auto dan cycle start. Sepertinya bendanya mulai dari sini. Karena bendanya mulai dari sini, startnya matanya kita ubah. Paste lagi. Ini kita membuat jadi 65. Oke, ke lebih lebar. Nah, oke, oke. Terus, sorry. Nah, ini terlalu lebar. Yuk, position ini. Yuk, base. Yuk. Bisa dilihat seperti ini. Sini sedikit error karena titik nolnya agak maju. Kita workpiece, workset. Ini kita jadikan 0. Change activity. The next axis. Oke, kembali ke job. Calculate, calculate, and calculate. Lalu,
Kalau kita work effect, nah bisa dilihat seperti ini. Jadi kita job ref, kita auto, kita cycle start. Oke, oke bisa dilihat hasilnya. Hasil bendanya sama seperti pada gambar. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.